Terlebih dahulu seluruh jemaat untuk mengambil saat teduh sejenak. Amin. Sejak dari mulanya, ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Allah menginginkan agar mereka hidup bersama dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Dalam rancangannya yang indah, Ia telah mempertemukan dan menemukan kasih antara penulis Yusuf N. Hutagalung STH dan Melitawati Borutang Pulon STH, sehingga pada hari yang berbahagia ini, Jumat 12 November 2021, dengan keyakinan iman dan sukacita melimpah, disaksikan oleh keluarga dan para sahabat, mereka hendak memohon berkat Allah untuk menjalani suatu kehidupan baru, yaitu pernikahan. Marilah kita berdiri mengundang hadirat Allah dalam ibadah ini dan menyambut kedua mempelai.
Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 hingga 2. Suci, suci, suci. Kebaktian pemberkatan pernikahan suci ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, Engkau Maha Pemurah dan Maha Kasih kepada kami umat-Mu. Engkau menghendaki agar laki-laki dan perempuan ikut serta dalam karya penciptaan-Mu dengan membangun hidup keluarga. Pandanglah kedua mempelai ini yang menanggapi panggilan-Mu untuk hidup berkeluarga. Berkatilah mereka agar mereka mampu menghadirkan kasih-Mu yang sejati itu dalam kehidupan keluarga mereka, baik dalam suka maupun duka. Di dalam Yesus Kristus Anak-Mu, dengarlah seruan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita dengarkan persembahan pujian Pemuda-Pemudi GKPI Bekasi Utara.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 364 ayat 4, berserah kepada Yesus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, terkhusus kedua mempelai, Saudara Evangelis Yusuf Andre Hutagalung, Sarjana Teologia, dan Melitawati Boru Tampubolon, Sarjana Teologia. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk acara pemberkatan pernikahan kalian berdua pada hari ini. Dan ini sangat bersejarah dalam kehidupan saudara. Historical wedding. Sesuatu yang sangat sakral. Karena pernikahan Kristen adalah sebuah pernikahan dalam lembaga ilahi. Ketika Bapak Pendeta menelepon supaya kami melayani pemberkatan ini, dan juga Ibu Inang Boru Hutauruk, kebetulan dulu satu sekolah dengan saya, meminta pemberkatan ini, saya bergumul dengan ayat-ayat tentang firman Tuhan. Nats mana yang akan saya khotbahkan? Karena pengantin laki-laki ini adalah seorang evangelis. Kalau Eropa mengatakan seorang misionaris, dan sudah sarjana teologi, mereka berdua, dan sehari-hari sangat memberikan perhatiannya untuk menafsir Alkitab dan juga berkhotbah di mass media. Bagi saya ini sesuatu yang spesial. Jadi saya bergumul ayat mana yang saya khotbahkan. Saya kumpulkan ayat-ayat dan saya berdoa. Maka atas pimpinan Tuhan, dan saya yakin bahwa firman Tuhan yang saya pilih hari ini, yaitu dari Efesus 4 ayat 32, inilah yang menjadi ayat renungan dalam pemberkatan pernikahan Saudara Evangelis Yusuf Andrew dan Melitawati ini. Saya bacakan bagi kita Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.
Saudara-saudara, kalau kita membaca, melihat, menggumuli firman Tuhan tentang keluarga, ternyata keluarga Kristen itu adalah keluarga ilahi. Atau ketika sepasang laki-laki dan perempuan memasuki keluarga Kristen, mereka telah memasuki sebuah lembaga yang sakral, lembaga ilahi. Mengapa? Karena sejak awal penciptaan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dengan Allah atau menurut gambar Allah. Manusia itu, laki-laki dan perempuan, adalah imago Dei, gambar Allah. Dan mengapa Allah menciptakan laki-laki? Karena Allah sejak penciptaan sudah merencanakan akan adanya keluarga. Dan dengan keluarga itu Allah memberikan mandat untuk memelihara alam ciptaan Tuhan dan untuk beranak cucu. Jadi sejak awal dunia Allah sudah merencanakan keluarga Kristen. Dan bagaimanakah Allah mempersiapkan seorang penolong kepada manusia itu, kepada Adam? Ini sesuatu yang menarik. Kalau kita lihat dalam Kejadian 2, Tuhan berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebagaimana dalam Kejadian 2 ayat 22. Allah menginginkan laki-laki dan perempuan itu utuh, karena mereka adalah satu. Dan sesuatu yang sangat menarik, bagaimana Allah menyediakan perempuan itu bagi laki-laki. Allah mengambil tulang rusuk Adam, dan dari tulang rusuk itu diciptakannya seorang perempuan. Kemudian setelah diciptakan, diberikannya kepada Adam, kepada manusia itu. Ini sesuatu yang menarik. Perempuan itu diberikan oleh Allah kepada Adam. Itu berarti bahwa perempuan itu adalah anugerah bagi laki-laki itu. Saudara Andre, Melita ini adalah anugerah bagimu. Ya, karena diberikan oleh Tuhan. Memang kita sebagai manusia berupaya untuk mencari dan mencari. Di dia do sirokak nitodiki. Tetapi kita percaya segala sesuatu indah pada waktunya. Inilah waktu yang paling indah yang dipersiapkan oleh Tuhan. Inilah hari yang dijadikan oleh Tuhan kepada saudara berdua sebagai keluarga yang baru. Bagi saya, ini yang kedua kali menyaksikan yang bersejarah bagi Andre ini, karena beberapa tahun yang lalu ketika dia mendaftar menjadi calon evangelis di kantor sinode, saya yang mempersiapkannya, saya yang mengorganisir pembinaan kepada dia, dan pada waktu ditahbiskan menjadi evangelis di gereja kita, saya juga hadir. Kemudian yang kedua ini melayani pemberkatan pernikahan kepadanya. Ini sebagai sesuatu yang sangat bersejarah. Saudara-saudara, Allah tidak hanya merencanakan keluarga sejak awal penciptaan, tetapi Allah juga telah menghendaki dan merencanakan supaya keluarga itu berbahagia, supaya keluarga itu menikmati kebahagiaan, kerukunan.
Dan inilah yang kita harapkan semuanya, Bapak Ibu, keluarga Kristen, orang tua, ketika anaknya sudah memasuki jenjang pernikahan, kita semuanya merindukan dan mendoakan supaya anak kita ini, keluarga yang baru ini, bahagia. Dan supaya keluarga ini hidup rukun. Dan supaya keluarga ini menjadi keluarga yang beribadah kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Yosua sebagai komitmen dalam keluarganya, tetapi aku dan sisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Harapan seluruh keluarga dan keluarga Huta Galung, keluarga Tampu Bolon, agar kalian berdua menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, keluarga yang sungguh-sungguh berkomitmen seperti Yosua kepada Tuhan. Karena di zaman sekarang begitu banyak tantangan dan godaan terhadap keluarga. Dan ini bagi keluarga Kristen, saya kira di era digital ini, kalau kita melihat statistik, begitu banyak sekali angka perceraian, begitu ya. Apalagi dipengaruhi oleh lingkungan. Tetapi sebagai keluarga Kristen adalah keluarga yang bahagia, harus memiliki komitmen. Mereka bukan dua lagi, tetapi sudah satu. Tetapi apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Untuk memperoleh kebahagiaan itu, bagaimana keluarga menuju bahtera, keluarga bahagia dan sejahtera? Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang boleh kita ambil sebagai landasan. Banyak ayat-ayat firman Tuhan yang merupakan nasihat bagi keluarga-keluarga, bagi pasangan pengantin baru, bagaimana untuk mewujudkan kebahagiaan itu. Salah satunya adalah teks ini yang menyebutkan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau kita membaca kitab surat Efesus ini, sebenarnya ini ditujukan kepada jemaat Efesus, di mana mereka tidak hanya berlatar belakang keyahudian, anggota jemaatnya juga yang non-Yahudi. Lalu Paulus mengharapkan supaya sebagai jemaat Tuhan, jemaat ini adalah satu tubuh, satu kesatuan dalam Kristus. Oleh karena itu, persekutuan dalam jemaat itu harus dipelihara dengan ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Ini adalah tips dalam merawat jemaat. Ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Mengapa? Karena jemaat itu adalah satu. Sebagaimana dikatakan Paulus dalam Efesus 4 ayat 4 sampai 6, jemaat itu satu tubuh, satu iman, satu roh, satu pengharapan, dan satu Allah Bapa dalam Kristus. Sehingga mereka harus berjuang merawat jemaat itu dengan ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Apa yang disampaikan oleh Paulus sebagai nasihat kepada jemaat di Efesus ini, saya kira sangat penting juga bagi keluarga. Karena keluarga, suami istri adalah satu tubuh. Itu secara hakikatnya. Perkawinan Kristen itu satu tubuh. Kita melihat perempuan dan laki-laki itu satu daging. Oleh karena itu, dalam menjalani, mengayuh hidup rumah tangga itu supaya langgeng, harus ada hal-hal yang dipraktekkan. Harus ada menjadi bagian kita, menjadi bagian suami istri. Itulah yang pertama,
keramahan. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Kalau pemahaman kita dengan keramahan di sini cenderung dengan melalui ucapan ya, perkataan santun. Jadi suami istri harus santun, berkata-kata dengan lembut, berkata-kata dengan penuh penghiburan, berkata-kata dengan saling memuji, menyemangati. Saya kira ini sangat penting, suatu tips dalam memelihara persekutuan keluarga. Unang masih songgakan, mulu di talak mata kate, gugu-gugu suarana, ahain. Tapi ajaran firman Tuhan, keramahan harus dipraktekkan, harus saling mendukung. Ya, nanti kalau sudah pulang, evangelis ini inang, papi sudah capek, berku bikin kopi. Ukapan-ukapan seperti itu sangat penting ya. Ngamangak kok udah makan belum? Ada keramahan, ungkapan-ungkapan yang menyejukkan, itu sangat penting di tengah-tengah keluarga. Tetapi lebih mendalam, keramahan yang dimaksud di sini, kalau dilihat dalam bahasa Yunaninya, bukan semata-mata ungkapan perkataan. Tetapi keramahan yang dimaksud di sini lebih dalam adalah melakukan sesuatu kebaikan buat suami istri. Karena banyak juga istri atau suami perkataannya halus, lembut ya, tapi tidak melakukan sesuatu. Tapi keramahan di sini juga adalah melakukan sesuatu. Itulah yang lebih cocok istilah bahasa Inggris hospitality gitu ya. Hospitality ini adalah di samping keramahan berkata-kata, tetapi juga melakukan sesuatu. Jadi dalam Alkitab, sebagai tokoh atau idola yang mempraktekkan keramahan hospitality adalah Abraham. Ketika tamunya ada 2 orang bertemu di Mamre, dia mengundang ke rumahnya, kemudian mempersiapkan roti dan memotong korban dan lemak-lemaknya yang terenak diberikan gitu. Nah, di tengah-tengah keluarga, keramah-tamahan ini, keramahan hospitality mutlak untuk dilakukan, dipraktekkan dalam rangka memelihara keluarga itu. Yang kedua, disebutkan di sini, hendaklah kamu penuh kasih mesra. Hendaklah kamu penuh kasih mesra seorang terhadap yang lain, karena dengan mempraktekkan kasih mesra, ini juga adalah penolong ya, adalah sebagai pilar yang sangat penting, tip yang sangat penting di dalam merawat keluarga. Karena kita tahu keluarga ini, keluarga Kristen akan berjalan sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan untuk tetap langgeng. Kita tahu bersama bahwa keluarga-keluarga kita menghadapi banyak tantangan-tantangan. Oleh karena itu, kasih mesra ini harus dipraktekkan. Ada di sini kasih, kalau ada terjemahan LI, inilah inti kekristenan. Karena kasihlah maka Tuhan datang ke dunia ini, menderita dan mati di kayu salib, darahnya tercurah supaya kita memperoleh pengampunan dosa dan memperoleh bagian dalam kehidupan yang kekal. Karena kasih. Hal yang sama juga, pusat daripada kekristenan adalah kasih. Hal yang sama juga, pusat daripada keluarga Kristen adalah kasih. Kasih harus dilakukan, diwujudkan. Dan disebutkan di sini kasih mesra, di samping berkasih-kasihan sebagai suami istri, tetapi yang terutama di sini adalah kasih yang betul-betul menunjukkan simpati dan empati dan kasih yang tulus. Ini yang harus dipraktekkan, dilakukan. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan tender hearted gitu ya, kasih yang tulus di tengah-tengah kehidupan suami istri. Kebetulan kedua pengantin ini ahli teologi ini,
Saya kira menjadi ahli teologi dan pakar teologi sangat penting. Tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita melihat kehidupan dari kacamata Tuhan. Gitu. Bagaimana kita melihat kehidupan ini dari kacamata Tuhan. Karena tanpa melihat realitas dan dunia ini dari kacamata Tuhan, saya kira hidup kita nanti tidak akan bermakna gitu. Saya kira ini sesuatu yang digumuli oleh keluarga ya, keluarga Amang Huta Galung sebagai keluarga hamba Tuhan, Amang guru jemaat di GKP Bekasi, dan selama ini saya kira memberikan hati yang tulus melayani Tuhan. Pergumulan selama ini adalah adigama anak kusian reon asamar hasohotan. Lama ini digumuli, iya. Tapi saya kira melalui peristiwa yang ada di tengah-tengah keluarga, inang ini disembuhkan oleh Tuhan. Ini sesuatu saat-saat momen yang indah, begitu ya. Dan ada komitmen dari saudara Andre ini untuk melepas kelajangannya dan memasuki pernikahan menjadi sebuah keluarga Kristen. Ya, saya kira ada sesuatu refleksi yang ada di tengah-tengah keluarga dengan menggumuli bagaimana Tuhan membimbing dan menuntun keluarga Amang Huta Galung. Dan ini melalui pemberkatan ini sangat nyata berkat Tuhan Amang Inang di tengah-tengah keluarga Amang Inang dan juga di tengah-tengah Amang keluarga Tampu Bolon Amang ya. Karena kedua keluarga sungguh-sungguh menyaksikan pemberkatan nikah saudara Andre dan Melitawati Boru Tampu Bolon ini. Saudara yang terkasih, yang ketiga yang ditekankan dalam nats ini adalah pengampunan. Hendaklah kamu saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kita sadar bahwa sebagai suami istri, sebagai keluarga, tidak ada yang sempurna. Pastilah suami banyak melakukan kesalahan, bukan? Pastilah istri banyak melakukan kesalahan di tengah-tengah keluarga. Tetapi di tengah-tengah banyaknya kekurangan, kelemahan, ada satu kunci yang diberikan oleh Tuhan bagaimana supaya terus merawat keluarga itu, supaya keluarga itu langgeng. Firman Tuhan ini mengatakan pengampunan. Ya, jadi saudara Andre dan Melita, dalam menjalani biduk keluargamu ini, pastilah nanti banyak kekurangan ya, kelemahan, kesilapan begitu ya. Saya juga sering juga ditegur ibu, kebetulan Inang ikut juga ini dari Matang Siantar ini. Terkadang dalam pelayanan, salah itu Pi katanya, salah itu. Iya ya, gitu ya. Terkadang satu minggu banyak kesalahan saya. Alai di roh aku, pakai majon roh aku kan. Ternyata dia juga banyak juga kesalahan. Ope salah dok. Berarti sama-sama salah gitu ya. Tetapi semuanya itu akan berlalu ya, akan lenyap karena pengampunan gitu. Karena pengampunan. Ini sesuatu yang perlu dipraktekkan. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada kita. Sekalipun kita memiliki banyak dosa-dosa kesalahan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan selalu bermurah hati. Pernah, sebagaimana kita sudah ketahui, pernah murid Tuhan mengatakan, Tuhan, berapa kali saya harus mengampuni saudaraku? Yesus mengatakan 70 kali 7, yaitu 490 kali. Menurut orang Yahudi, jumlah 490 adalah sesuatu nilai yang sangat tinggi gitu. Bahkan ada juga yang menafsir mengampuni itu tanpa batas gitu, dengan pengertian itu. Itu harus dipraktekkan di tengah-tengah keluarga supaya keluarga ini langgeng dan berjalan dengan baik.
Sehingga nanti keluarga Andre dan Melita akan terus langgeng diberkati oleh Tuhan, sekalipun banyak kekurangan dan kelemahan, karena memang ada perbedaan pastinya, karakter dan sebagainya, tapi boleh saling memahami dan boleh saling mengampuni. Saya kira itu yang sangat penting. Jadi firman Tuhan yang mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini adalah nasihat firman Tuhan yang sangat penting di dalam memelihara, menjaga, merawat keluarga itu. Saya teringat dengan sebuah serial drama TV di tahun 90-an, yaitu Keluarga Cemara ya. Tahun 90-an, memang sekalipun drama dengan TV di TVRI dulu sesuatu yang jadul, tetapi lirik dari nyanyian-nyanyian yang disebutkan di sana bertajuk keluarga sangat penting saya kira, dan tetap aktual sampai sekarang. Di sana disebutkan bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang paling tiada tara adalah keluarga. Di zaman sekarang ini banyak orang tidak menghargai keluarga lagi. Tetapi kita sebagai keluarga-keluarga Kristen, termasuk pengantin, saya kira harus sungguh-sungguh merawat keluarga ini, menjaga keluarga ini sampai akhirnya, sampai Tuhan, sampai Maranatha. Dan ada satu pernyataan seorang ahli teologi ya, Michael J. Fox, yang mengatakan, family is not only important, but family is everything. Jadi keluarga bukanlah sekedar begitu ya, tetapi keluarga itu adalah segala sesuatu. Jadi keluarga itu sangat berharga. Dan keluarga itu dirancang oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, didirikan oleh Tuhan. Semoga keluarga baru, keluarga evangelis Yusuf Andre Hutagalung STH dan Melita Boru Tampu Bolon diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, dan menjadi keluarga teladan di tengah-tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini, teristimewa kepada saudara berdua, hamba-Mu evangelis Yusuf Andre Hutagalung dan Melita Wati Boru Tampu Bolon, yang akan menerima pemberkatan pernikahan dari Tuhan. Dan pernikahan ini adalah pernikahan dengan lembaga ilahi, pernikahan yang diaturkan oleh Tuhan, menjadi sebuah keluarga yang sakral di hadapan Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan yang mereka dengarkan. Biarlah mulai hari ini mereka berdua sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan, sungguh-sungguh memiliki iman akan sebuah keluarga yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Biarlah mereka berdua saling, keluarga itu menyediakan diri untuk saling mengampuni antara yang satu dengan yang lain, sehingga keluarga hamba-Mu ini menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Biarlah keluarga ini Tuhan pakai menjadi saluran berkat, terutama di dalam memberitakan Injil di tengah-tengah dunia ini. Kami percaya luar biasa, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan, dan jiwa-jiwa yang senantiasa
beribadah kepada Tuhan dan dekat kepada Tuhan. Dengan kehadiran seorang penolong, yaitu Saudara Melitawati Boru Tampubolon yang dianugerahkan oleh Tuhan. Biarlah keluarga ini Kau Tuhan berkati dan menjadi keluarga teladan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, selepas acara ibadah ini akan dilaksanakan, acara adat sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam kultur budaya Batak. Kami memohon semuanya acara adat itu berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terimalah doa, permohonan dan pujian kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita dengarkan persembahan pujian KOR Seksi Perempuan GKPI Bekasi Utara.
Kita bernyanyi. Saudara berdua kini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya, menghadap Allah sumber cinta kasih untuk memohon berkat-Nya. Saudara telah saling mengenal pribadi satu dengan yang lain, saling mencintai, dan telah mempersiapkan diri untuk meneguhkan pernikahan saudara ini dalam pemberkatan pernikahan, supaya pernikahan ini diberkati oleh Tuhan Allah. Allah yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tidak baik demikianlah Allah berfirman, kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Hendaklah sebagai suami istri, saudara berdua saling memenuhi kewajiban satu sama lain dalam hal saling mengasihi, saling membahagiakan, saling menghibur, saling menguatkan, dan saling melayani. Saudara berdua dipanggil untuk memelihara keutuhan maupun kesucian pernikahan dan mendasarkan kehidupan keluarga saudara pada kasih Kristus dan ketaatan kepada kehendak Allah. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Dalam ketaatan kepada Allah, hendaklah suami istri mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya yang penuh kasih mesra, kelemah lembutan, sabar,
saling membantu, saling mengampuni, setia, sehati sepikir, dan teguh dalam berbagai pencobaan. Sekarang tibalah saatnya untuk pemberkatan pernikahan saudara berdua. Nyatakanlah niat dan janji suci saudara berdua untuk menjadi suami istri di hadapan Allah dan jemaatnya yang hadir di sini pada saat ini. Silakan. Saya, Yusuf dan Agama menyambut engkau dan menerima engkau meninggalwati menjadi istri. Saya berjanji akan selalu setia kepada seumur hidup saya, dan saya akan tetap menjaga dan melindungi engkau seumur hidup saya. Saya akan menghormati dan mencintai engkau pada waktu suka maupun duka, pada waktu berkecukupan maupun kekurangan, di waktu sehat maupun sakit, dan akan mendukung engkau di kala suka maupun duka dalam kehidupan kita bersama seperti yang patut diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Silakan Melita. Saya Melitawati Bulu Boron menyambut engkau dan menerima engkau, Evangelis Yusuf Enu Tagalu, sebagai suamiku. Saya berjanji akan selalu setia kepadamu seumur hidup saya. Saya akan menghormati dan mencintai engkau pada waktu suka maupun duka, pada waktu berkecukupan maupun berkekurangan, di waktu sehat maupun sakit, dan akan meneguhkan engkau di kala suka maupun duka dalam kehidupan kita bersama seperti yang patut diperbuat oleh seseorang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Kini marilah saudara berdua saling memberi cincin atau tukar cincin sebagai lambang kasih setia dan kesetiaan. Cincin ini disematkan di jarimu sebagai lambang terima kasih dan kesetiaan.
Kini kami berikan waktu kepada pengantin untuk memberi salam dan mohon restu kepada kedua orang tua. Silakan dan nanti sambil pulang ya. Oke. Duduk di tempat. Ya, orang tua laki-laki dulu. Di dalam Kau sebut namaku di dalam harapmu, Kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doa ku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu
yang sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangku padamu, pengorbananmu meneteskan peluru kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air mata yang kau tabur dituai bahagia. Kita angkat pujian bagi Tuhan melalui Kidung Jemaat nomor 318 ayat 1. Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin. Kita serahkan persembahan kita.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam kehidupan kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Berdoa bersama dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Shalom. Ya, dan kami akan foto bersama dulu ya dengan pengantin. Soundman, mic sebelah kiri tolong dihidupin. Shalom para semadi dasar dunia, alhamdulillah sikop acara masing-masing ini anak ini sawari beliau kesempatan untuk keluarga pengantin perempuan atau
Oras Mahita Sanutna. Salam. Parjolo Madok Mahita Sanutna. Tua mata di bata Isyara Sadarion. Lima naon kita lalui kita laksanakan dalam pemberkatan nikah. Anggota jemaat ini gereja Taon, gereja GKPI Nusantara. Dari anggota jemaat adalah Ibu Takulur SPH, Bapak Perwana Yusuf Andre Sagalu SPH. Pertama kali sekali pada kalian lagi siap keluarga Tampur tua mata kita Kumala Bertubi secara telah dibukukan dalam pemberkatan nikah anggota jemaatnya dan juga kepada saudara-saudaraku yang membawa organ musik dan juga terima kasih kepada persembahan pujian dari pemuda-pemudi KPI Bekasi Utara dan persembahan pujian KOR Seksi Perempuan GKPI Bekasi Utara. Mulia tema di pasahat rohanami dia salah dengan do proses pemberkatan nikahon pamasuk-masuan ni naburu nami do lain nami si Hutagalu dihita saluhutna horong niaka namardonga tubuh tarlumobi mai tu hula-hula nami dohot tulang nami segaligus ma dohot tu pangulani huria gereja pendeta dikasih bersama GKPI Bekasi Utaraon dung sidung proses pemberkatan nikahon asa nyamar yang nilakah kita tu gedung nang dipersiapkan ni hasuhuta bolon ima sopo marpikir Jalan Damai nomor 1 Cakung Pulau Gebang Jakarta Timur laho manganidahan nalas do minum aik sitio-tio lao suhutma majalo dohot pasahaton adat nahobar tu ulau ni dipangidohami dohot gomas saya dipadau tuhatta mahita sianak kabat-abat lao mangihutun proses adat nahobar naing pasahaton ima di sopo marpikir saya tuhatta madongani hita sadarion dohot sampai selesai proses ni adat naung kita bain sadarion so ni ma atas yak kami guru siat tapu bolon malate maulate ma tu keluarga na mewakili Tampu Bolon pinasaha mamuse kesempatan tu na mewakili keluarga pengantin paranak niliotiki tunasida Shalom. Perjurumah itu tutu madep bolate itu mata matu di bata. Syala asido tolong rohana itu tutu sadere terlaksana acara partupulun ni anak nami do parumahan nami apalagi sadarian. Kami sak keluarga Utagalung perjurumah madep bolate tu amak kadita umal bertubing namangurahun acara pada di sadarian hanya sedot di seluruh penituan ni Huria
habis keluarga Utagalung madok magate dohami itu hamu amang di Pakkubasimuna pala di Saderun di Lauta di acara pertupulan ni anak kon nami do parumahan nami sok ini matuktong di hamu ula-ula nami Raja Tapubulon nok selesai di tuat carata pala di Saderun ima acara pertupulan ni anak kota sianggi magitu tuat carata ni acara rapat bawan adat kita di gedung Bergalad do denggal saluna. Saksang ni magitu di ang orang ni ula-ula do tulang nami. Namad do ti laut pala di Saderun. Mula ti tuktong donon nami di amuna di aroro muna pala di Saderun tuingan ano. Jadi duksi dengan non siya ni launot siya gedungon rapudur mahita tu gedung sobo marpikir di Pulau Gadung. Jadi sang lima dihita toktong namad dong at tubo Tagalung mula ti toktong donon nami di amu saluna namad do ti ulaut ta pala di Saderun. Jadi duksi duk toktong ulaw non rapudur mahita hita namad dong at tubo tu gedung sobo marpikir mula ti madihita mula ti madituhata horas Maulah tema di keluarga Hutagalung. Kami juga dari PHJ dan Majelis GKPI Bekasi Utara mengucapkan banyak terima kasih kepada PHJ dan Majelis Jemaat GKPI Bekasi di tempat ini yang telah berkenan memberikan tempat gereja kita untuk menjadi pemberkatan pernikahan oleh anak kita Evangelis Andre Hutagalung. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas madita salihutna.